Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah Dia yang Jatuh Cinta Padamu. Nanti aku cek ya, dianya tuh siapa. Kita cek energinya seperti apa, deskripsinya. Kita cek dia mungkin jatuh cintanya tuh sama kamu tuh dari hal apa aja dan bagaimana perasaannya ke kamu. Ya, semoga aku inget ya semuanya itu. Karena kalau udah ongoing readingnya tuh suka lupa ya tadi mau ngapain aja ya. Ya jadi kejar-kejaran sama durasi juga. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita mulai. Sebelum masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke seseorang yang jatuh cinta padamu seperti apa. Energi kamu ke seseorang yang jatuh cinta padamu seperti apa? Kamu tuh sebenarnya ya punya beberapa pilihan selain dia. Tapi aku nggak tahu nih kamu fokusnya ke dia juga atau ada pilihan lain yang kamu fokuskan. Tapi nanti kita cek lagi ya. Tapi yang aku lihat kamu tuh punya beberapa pilihan sebenarnya. Ada seseorang yang kamu fokuskan, tapi aku belum tahu yang kamu fokuskan ini yang jatuh cinta sama kamu di tema ini atau bukan, ya. Mungkin fasenya kamu lagi membuka diri atau membuka hati dan dia pun hadir, ya. Sebenarnya kamu juga lebih fokus ke material things daripada relationship. Jadi kadang kamu nggak begitu memperhatikan dia, nggak begitu merespon dia, karena kamu fokusnya tuh sebenarnya beratnya lebih ke material things, finansial atau karir dan duniawi lainnya ya, hal-hal duniawi lainnya. Hati atau energi kamu ini lagi galau sebenarnya ya. Entah lagi galauin seseorang atau memang belum move on, belum healing. Pokoknya untuk keadaan hati atau perasaan kamu tuh sebenarnya lagi nggak menentu ya. Kita sebutlah perasaan kamu lagi nggak stabil sebenarnya pas dia hadir itu. Energi kamu lagi seperti itu. Dan kamu tuh lagi sibuk-sibuknya sama karir, mungkin juga nggak fokus sama cinta-cintaan gitu ya. Lagi fokus ke karir, tiba-tiba dia hadir ya. Malah aku lihatnya beberapa dari kalian lagi sibuk-sibuknya nih sama pekerjaan. Jadi kadang kayak nggak peka gitu lah, kayak nggak peka kalau ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu. Dan aku lihat sikap kamu juga dingin ya, mungkin ya kamu lagi di fase membuka diri, tapi entah gimana ada beberapa hal yang bikin kamu tuh sikap kamu tuh dingin ke lawan jenis saya, atau sikap kamu dingin ke orang-orang. Mungkin lagi di fase masih belum move on ya, belum bener-bener heal, tapi memang lagi membuka diri ya. Paham kan ada orang yang belum move on banget, tapi ya udahlah aku coba membuka hati nih buat orang baru, membuka diri. Nah fasenya kamu tuh lagi kayak gitu, makanya kadang sikapnya dingin ya, cuek-cuek gitulah ya, cuek-cuek nggak peka. Mungkin beberapa orang itu sebenarnya ada juga yang mendekati kamu ya, ada yang mendekati kamu. Beberapa orang juga mungkin ada yang berusaha untuk komunikasi sama kamu. Aku lihatnya nggak satu orang sih ya, kayaknya ada energinya sih kayaknya entah yang jatuh cinta sama kamu lebih dari satu orang, atau sebenarnya selain dia itu tuh kamu juga ada yang mendekat ke kamu selain orang yang jatuh cinta sama kamu itu. Kamu juga energinya lagi di fase menunggu ya. Ini bisa energi kamu ketika dia hadir atau energi kamu ke dia, bisa juga ya. Karena tiba-tiba entah gimana aku ngerasa ini beberapa energi kamu sendiri gitu. Ini kamu ada yang lagi menunggu seseorang kayaknya.
Bisa juga lagi menunggu komunikasi dari seseorang. Ya, dan mungkin ada beberapa juga yang berusaha ajak kamu apa ya, ajak kamu ngobrol, atau mereka mungkin ingin menarik perhatian kamu. Jadi kayak coba-coba hubungi kamu, coba-coba komunikasi kamu ya. Oke, sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Orang yang jatuh cinta sama kamu, kayaknya dia tuh suka ngebayangin kamu. Iya, kayak nggak bisa jauh dari kamu. Nggak bisa jauhnya, bisa ke dia stalking kamu terus, kepoin kamu terus, atau yang nggak bisa aja gitu jauh-jauh dari kamu. Pokoknya harus tahulah tentang kamu. Atau dia udah di fase nggak bisa nih kalau menjauh dari kamu, pengennya tuh dekat terus, pengennya tuh mendapatkan dan memiliki kamu mungkin. Ya mungkin lagi jatuh cinta ya, lagi cinta-cintanya lah, mungkin lagi baper-bapernya ke kamu. Ternyata dia ini juga sama sih, kayak pernah patah hati atau lagi sakit hati nih momennya ini juga. Makanya dia juga agak-agak menjaga jarak dari siapapun atau lawan jenis. Tapi entah gimana hatinya tuh tertariknya ke kamu ya. Sama juga energinya, dia juga kayaknya lagi sibuk-sibuknya sama karirnya. Jadi fokusnya juga ke situ sebenarnya, bukan ke cinta-cintaan. Tapi hatinya malah nyangkut ke kamu ya, walaupun dia fokusnya ke karir. Entah gimana ada happiness, kebahagiaan ketika dia dekat sama kamu. Nah, dari happiness itu ada sesuatu yang berkembang. Perasaannya tanpa dia sadari atau enggak, perasaannya makin lama makin bertumbuh dan semangat gitu loh. Dia pengen deketin kamu, pengen mendapatkan kamu. Itu dia semangat. Energinya tuh kayak ibaratnya kamu tuh kayak magnet dan dia tuh ketarik ke kamu banget. Orang ini bapernya tuh cukup dalam ke kamu. Terlihat dari dia yang pengen tahu tentang kamu, terlihat dari dia yang benar-benar kayak mendalami kamu, pengen tahu kamu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Feelingnya ada. Dan ketika dia baper sama kamu ini, jatuh cinta, dia jadi kayak menjauh dari orang-orang. Kayak ibaratnya fokusnya mungkin ke kamu ya. Jadi dia kayak don't care, kayak ignorance ke orang lain dan lawan jenis. Karena entah gimana dia fokusnya bapernya lebih ke kamu. Ya ibaratnya kamu lebih bersinar lah dari orang-orang itu. Dia yang jatuh cinta padamu, entah gimana aku merasa ya energi orang ini tuh kayak ada rasa insecure ke kamu. Insecure mungkin dia ngerasa kamu lebih dari dia, atau dia ngerasa takut ada penolakan, rejection, atau memang dia gak berani aja mengungkapkan dan menunjukkan perasaannya ke kamu. Tapi orang ini tuh sering banget kepoin dan stalking kamu. Stalkingnya lebih ke diem-diem sih, kayak mengendap-endap gitu ya, mungkin pakai second account atau fake account ya, cari tahu tentang kamu, stalking kamu. Kadang kamu tuh ya nggak kebayang atau nggak tahu lah, ternyata dia pakai second account atau fake account ya, memantau kamu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena energinya ini energi kayak seseorang yang takut, seseorang yang merasa insecure ya. Tapi dia tuh sangat menginginkan kamu, walaupun dia ngerasa energinya sama kamu tuh kayak jauh dalam artian kamu tuh sulit dimiliki, sulit digapai, sulit didapatkan, sulit menarik perhatian kamu. Nah, kayaknya dia ingin melangkah, ingin effort dan berusaha juga kayak menahan diri gitu ya. Padahal kamu nih ya kayak di depan matanya dia, tapi kok kayak sulit banget buat menarik perhatian kamu ke dia gitu ya. Iya nih, kartunya mirip-mirip. Dia tuh kayak pengen banget mupeng. Kayak kamu tuh bener-bener I want you lah. Ya, I want you that much. Orang ini tipenya itu mengejar kayaknya. Lebih suka mengejar. Atau emang karena kamu gak tahu kalau dia jatuh cinta, jadi ya dia emang energinya kayak ingin mengejar. Ya, orangnya udah cukup dewasa. Kayaknya baik hati orangnya. Dan dia suka terbayang tentang kamu, kepikiran kamu, dan suka mimpiin kamu juga kayaknya ya. Ini aku ngerasanya mereka tuh ada yang cantik dan ganteng loh. Tapi aku feelingnya juga ini yang jatuh cinta sama kamu ini lebih dari satu orang. Cuma energinya yang paling strong ini satu orang ini. Yang satunya lagi so-so lah, biasa aja ya. Walaupun dia terbayang sama kamu, aku ngerasanya gak banyak yang mereka lakukan. Entah karena insecure atau takut, atau merasa ya kamu kayaknya gak pengen lah
nggak menginginkan dia, jadi dia tuh kayak diam-diam aja, no effort, nggak terlalu banyak gerak, nggak terlalu effort banget, nggak terlalu nunjukin effortnya dia gitu loh. Ada feeling udah baper mungkin, cuma nggak bener-bener nunjukin ketertarikannya ke kamu ya. Orang ini tuh tipe yang ini ya, kayaknya career minded, tipe yang fokus ke masa depan, ke goals, ke material things juga. Ada yang ngerasa tuh kayak pengen banget ke kamu, jadi saking pengen bangetnya dia tuh kayak kesel sendiri ya. Gimana jelasinnya, kayak kesel sendiri aja, nih kamu sulit didapatkan, kamu tuh kayak nggak notice keberadaan dia, tapi dia tuh punya rasa cinta, jatuh cinta yang begitu besar, tapi sulit deh kayaknya buat dapetin kamu, sedangkan dia tuh menginginkan kamu. Jadi energinya tuh ya cuma mikirin aja, komunikasinya sulit ya. Ada rasa kayak dia tuh pengen mengungkapkan sebenarnya ke kamu, kayak pengen confess gitu ya, oke, I'm falling in love with you gitu ya. Kayak sulit tapi sebenarnya menurut dia. Makanya aku lihat ada emosional juga yang dia rasakan selain jatuh cinta, karena ya mungkin itu efek dari dia merasa sulit kayaknya ya mendapatkan kamu, sulit buat memiliki kamu ya. Dia yang jatuh cinta padamu bisa jadi dia itu datang dari sekitar lingkungan pekerjaan ya, mungkin rekan kerja kamu atau yang setiap hari ketemu sama kamu, jadi timbul rasa jatuh cinta ya. Apa ya, jatuh cinta karena terbiasa karena sering ketemu mungkin, jadi jatuh cinta nih sama karakter kamu, kebiasaan kamu, tanpa disadari ternyata dia jatuh cinta sama kamu ya. Dan mereka mungkin pernah patah hati, atau mereka mungkin pernah bikin kamu kecewa atau bikin kamu marah ya, bisa juga sih ya. Bisa jadi dia seseorang yang suka traveling, atau mungkin kalian pernah traveling bersama mungkin. Tapi kalau yang traveling bersama nggak begitu banyak sih, lebih ke mungkin dia suka traveling. Nah orang ini tuh entah gimana kayak ada perasaan menyesal, perasaan merasa bersalah. Mungkin dia pernah bikin kamu kecewa atau bikin kamu marah kali ya. Ya, jadi entah gimana ada perasaan menyesal dan bersalah. Mungkin yang menyakiti kamu atau bikin kamu kecewa adalah dia gitu. Contoh misalnya anggap lagi nih, dia jatuh cinta tapi dia nggak mengungkapkan. Akhirnya dia melakukan hal-hal bodoh atau hal-hal yang bikin kamu marah atau kecewa. Sampai sekarang mungkin juga kamu nggak tahu kalau mereka tuh ada perasaan atau ada feeling. Ada juga yang sampai sekarang kalian nggak tahu gitu ya. Jadinya nih ada yang perasaannya kayak menyalahkan diri sendiri, perasaan menyesal, ada penyesalan, ada perasaan merasa bersalah ya. Nah, mungkin ada tragedi atau konflik di antara kalian. Apa ya, mungkin ya entah nih kayak dia pernah melakukan kesalahan sama kamu, atau dia merasa sebenarnya nih kamu nih yang bikin kesalahan, sebenarnya kamu juga melakukan kesalahan. Coba deh, kenapa aku bilang kayak gitu, coba kamu ingat-ingat kamu pernah melakukan kesalahan ke siapa, atau siapa tahu ada seseorang yang pernah melakukan salah ke kamu ya. Nah dia ini orang yang kayak udah no contact sama kamu, mungkin dia orang yang kayak udah menjauh atau nggak ada komunikasi di antara kalian ya. Stop talking soalnya di sini energinya ya. Kita cek ya, dia jatuh cinta sama kamu tuh karena apa. Ada nih karena punya kesukaan yang sama. Contoh dia suka binatang, kamu juga suka binatang. Karisnya aku lihat ada energi binatang ya. Jadi kayak mungkin kalian punya kesukaan yang sama-sama penyayang binatang gitu ya. Atau kamu sayang sama binatang, jadi dia melihat kamu sosok yang baik hati, penyayang ya. Dia suka sama kamu tuh ada sisi nurturing, entah kamu ada jiwa keibuan, kebapaan, atau ya tipenya itu perhatian, care, kayak seorang ibu ke anak gitu lah. Ada sifat nurturing, menjaga, merawat, dan banyak hal yang berkembang nih. Ibaratnya kamu tuh sosok yang banyak lah perkembangan di dalam dirinya kamu nih, semakin apa ya, tahun demi tahun banyak perkembangan ya, banyak pencapaian dan achievement. Sisi kamu yang dewasa, ada yang suka dari situ.
dan kamu tuh sudah bisa mengontrol diri kamu, mengontrol amarah, emosional, mengontrol diri apapun. Kamu tuh udah yang bisa mengontrol diri lah. Ada sisi kamu tuh yang berani, yang strong, bukan tipe yang manja dan lemah. Beberapa dari kalian itu suka membantu seseorang, suka berbagi, ya tuh kan. Apa aja gitu ya, kamu sharing, bisa kamu membantu atau berbagi materi kamu ke seseorang yang membutuhkan. Ibaratnya kamu tuh baik hati lah ya. Mungkin juga udah stabil finansial dan udah cukup mapan. Ada orang yang jatuh cintanya karena ya mereka nyaman aja deket sama kamu. Kamu tuh punya pikiran yang idealis, tegas, berprinsip, kayak kamu punya prinsip lah dilihatnya. Ada orang yang jatuh cinta ini ketika baru pertama ketemu kamu, love at first sight. Ada juga yang jatuh cintanya orang-orang yang baru kenal kamu, orang-orang yang baru dekat. Nah, dia tuh ada perasaan jatuh cinta. Jadi baru kenal, baru dekat, terus kayak jatuh cinta sama kamu. Jatuh cinta ada yang dari fisik, secara visual dari luar, tapi ada juga yang jatuh cinta sama pemikiran kamu, pola pikir kamu, sama karakter-karakter kamu ya. Ada yang jatuh cinta karena kamu tuh seseorang yang smart, wawasannya luas katanya, dan kamu suka berbagi hal-hal suka berbagi ilmu, suka berbagi apa yang kamu tahu ya. Tuh mindset dan pemikiran dan apa yang kamu percaya, prinsip lah, kamu punya prinsip dan orang tuh suka ya, dia tuh suka sama prinsip kamu ya. Mungkin beberapa prinsip kamu ya dalam hidup tuh mereka suka. Kamu tuh mikirin dia ya, kayaknya mikirin dia atau mikirin orang ya, dalam artian gini, kamu tuh sangat perhatian kan sama orang. Nah, kamu tuh mikirin orang banget gitu ya, perhatian lah ibaratnya. Tapi bisa juga kamu tuh mikirin dia, kamu perhatian ke dia, jadi dia jatuh cinta sama kamu. Banyak nih dia ini yang menggantungkan diri ke kamu, entah kayak dia mengandalkan kamu, dia bergantung sama kamu, atau dia percaya sama kamu. Dan kalian tuh seseorang yang powerful, kayak punya otoritas ya. Orang-orang yang pintar mengatur nih, pintar memanage, entah manage keuangan, manage hidupnya kamu, entah kamu pintar dalam dalam mengatur waktu, mengatur bagaimana pekerjaan kamu. Ibaratnya tuh semua hal ya dalam diri kamu tuh berstruktur, bukan yang udah jalanin aja, enggak, tapi kamu tuh bener-bener semuanya tuh di plan, terencana sama kamu. Kamu udah tahu mau ngapain aja, arahnya mau kemana, kedepannya mau gimana, itu kamu bener-bener terstruktur katanya, bener-bener termanage lah hidup kamu. Jadi hidup kamu tuh nggak yang asal gitu ya, nggak ya. Dan kamu tuh mau fight untuk apapun yang kamu jalani. Dan banyak orang yang tertarik ya karena kamu tuh kayak nggak ada alasan buat orang yang nggak tertarik sama kamu. Ibaratnya ada aja nih hal-hal di dalam diri kamu yang bikin orang tuh jadi tertarik ya. Tuh kan tadi aku bilang financial stabil, financial security, jadi kamu bisa memanage keuangan, finansialnya juga cukup bagus, mungkin karirnya bagus dan finansialnya stabil gitu ya. Dan bagus dalam hal komunikasi, komunikatif juga. Ada orang jatuh cinta kayak ketika kamu tuh cara kamu berbicara ya mungkin terlihat berwawasan, tapi ada juga yang jatuh cintanya karena dari kamu komunikasi itu mungkin kamu memperhatikan dia, memperhatikan seseorang. Misalnya kamu lagi ngechat seseorang, nah kamu kasih perhatian ke dia, kamu mungkin cara kamu bicara, word of affirmation kamu mungkin bagus ya, levelnya tuh di atas rata-rata ya, word of affirmation. Mungkin beberapa kalian love language-nya itu ya. Jadi kata-kata ketika kamu berhubungan, ketika kamu texting, ketika kamu berbicara dengan seseorang, komunikasi itu mereka jadi jatuh cinta di situ. Gimana nih, kamu mungkin memperhatikan, terus kata-kata kamu mungkin sweet, manis atau apa, jadi mereka kayak aduh meleleh gitu ya, jadi melting sama kata-kata yang kamu utarakan ke mereka ya, mungkin pas texting, pas ngechat gitu ya. Dan ada juga yang jatuh cintanya karena sisi kamu yang positif, aura kamu yang positif, baik
Ya, tuh dari kesuksesan kamu katanya. Yang tadi aku bilang, ya mungkin udah karirnya stabil, finansialnya stabil. Dari rasa optimis, kamu seseorang yang optimis, ambisius, mungkin entah dalam karir atau apa, dan apa ya, tipe-tipe orang yang fokus ke dirinya sendiri, nggak ngurusin orang lain, nggak ngurusin hidup orang. Tipe-tipe orang yang punya goals oriented juga, dan keterbukaan. Kalian tuh katanya terbuka. Misalnya gini, ada seseorang atau lawan jenis nih ya, dia mencoba mendekati kamu atau ya memulai komunikasi. Nah, kamu tuh terbuka dalam artian kamu welcome ke dia. Misalnya kamu tuh humble, kamu merespon di saat seseorang chat kamu, hubungi kamu, di saat seseorang ingin komunikasi ke kamu, kamu tuh open ya, welcome ke mereka. Tapi ya ibaratnya tuh packaging kamu tuh packaging yang positif, yang baik. Jadi ya siapa yang gak jatuh cinta sama kamu? Ya gak ada alasan untuk mereka gak jatuh cinta sama kamu. Nah sekarang kita cek perasaan mereka tuh gimana sih ke kamu. Perasaan mereka nih, ada yang kayak udah pasrah, udah terbuka ke kamu, tapi ya udahlah pasrah aja. Karena kenapa? Mungkin kamu nggak kasih feedback yang baik ke mereka, jadi mereka tuh ragu jadinya. Oke jatuh cinta sama kamu, karakter kamu positif nih, mereka punya feeling, tapi negatifnya adalah kamu tuh mungkin nggak kasih feedback yang sama ke mereka ya, secara apa ya, nggak equal gitu loh. Feedbacknya mereka tuh 100, tapi kamu cuma nanggepinnya mau nggak mau. Jadi mereka kayak udahlah pasrah aja, udahlah ragu lah gitu ya, padahal udah effort nih, tapi kok kayak kamu menjauh, semakin lama kok kayak kamu dingin gitu ya, padahal mereka udah se-effort itu nunjukin usahanya, tapi kok kamu diam-diam aja. Ya mungkin kamunya nggak mau kali ya, atau mungkin mereka bukan tipe kamu, jadi kamu kayak agak menjauh. Ya, perasaan mereka ini sebenarnya ya, mereka tuh ngerasa kamu tuh banyak yang deketin juga selain dia ya. Dia merasa kamu juga ada yang deketin selain dia ini, jadi kayak sulit dapetin kamu, ngerasa juga aduh banyak saingannya nih gitu ya. Dan rasanya entah ya, mungkin beberapa dari kalian disangkanya kayak udah punya pacar, udah punya pasangan, jadi kayak mereka ngerasanya kayak ditolak sama kamu ya. Nah perasaan mereka tuh mengharapkan kayak mereka tuh following you, ibaratnya entah mereka follow di sosial media atau mereka sangat mengikuti nih kabar kamu, updatean kamu, mereka mengikuti kayak hari ini kamu ngapain aja, kabarnya gimana gitu, mereka pengen tahu banget update-nya tentang kamu. Nah itu makanya aku bilang following you ya. Following itu bukan berarti follow di sosial media aja, enggak, tapi benar-benar mereka pengen tahu tentang kamu ya, details ya. Perasaannya mereka, ada yang karena kamu cuek, jadi mereka kasih batasan ke kamu. Dan ada juga yang jatuh cinta ini orang-orang yang agak-agak negatif dan toksik. Mungkin karena mereka negatif toksik, jadi kamu cuek, mungkin kamu gak tertarik ya. Tapi ada yang bilang, kamu cuek banget nih gitu ya, gak kasih respon dan feedback yang mereka harapkan. Jadi mereka akhirnya ya jaga batasan, membatasi diri juga sama kamu. Mungkin karena ngerasa dicuekin atau merasa ditolak, jadi patah hati mereka ya, belum jadian udah patah hati duluan kayaknya. Ada yang fokusin kamu banget katanya, jadi kayak kamu tuh dunianya lah. Dunianya ibaratnya perhatian dia tuh fokusnya cuma ke kamu, kayak kamu mengalihkan seluruhnya, dia jadi fokusnya ke kamu aja. Iya, ada yang bilang kamu tuh dunianya, tapi ada juga nih yang maksudnya ini adalah orang ini nih stalking kamu terus, kepoin kamu terus di sosial media ya. Kamu punya sosial media berapa, mereka kepoin kamu, mereka cari tahu tentang kamu, mereka nggak mau ketinggalan update-nya tentang kamu. Nah yang jatuh cinta ini, yang tadi aku bilang tuh, ada energi orang-orang yang baru kamu kenal, baru dekat, baru kenal sama kamu, mereka langsung love at first sight. Yang tadi aku sebelumnya jelaskan ya suka atau jatuh cinta sama karakter, cara kamu berkomunikasi, mungkin terlihat seseorang yang smart dan berwawasan, terus cara pola pikir kamu, ada yang suka sama sifat, karakter, pembawaan, adalah mungkin ada yang hobinya sama atau kesukaan yang sama, ada juga yang suka kayak gitu.
Justru banyak ini yang jatuh cinta kan kayak orang-orang baru nih, new person. Nah, orang-orang ini malah yang semangat banget nih pengen tahu tentang kamu, kayak semangat banget buat mengejar atau memiliki kamu. Karena dia mungkin belum tahu banget tentang kamu, ya entah kamu orangnya cuek, introvert atau apa, mereka belum tahu, tapi mereka kayak semangat aja gitu. Semangat ingin mendapatkan, mau dekat atau semangat mencari tahu tentang kamu, mengenal kamu lebih jauh lagi. Ini nih kalau kartunya kelihatannya ya banyaknya tuh orang-orang yang benar-benar fokusin kamu banget. Jadi dia jatuh cinta sama kamu, tapi fokus banget nih ke kamu nih. Ya, entah bisa mendapatkan atau enggak, tapi fokus aja dulu ya. Ada yang ngerasanya nih jatuh cinta, tapi kayak punya beban. Kenapa sih? Kamu mungkin nggak merespon kali ya. Entah gimana beban. Ada juga yang ngerasa beban karena nih prosesnya ya, proses pendekatannya ini nggak banyak berkembang gitu. Entah kamu cuek, entah stuck aja di pendekatan terus nih berbulan-bulan tapi nggak jadian-jadian gitu ya. Nggak jadi-jadian, mungkin nggak ada ujungnya nih pendekatannya ya. Jadi beban dia, aduh mau lanjut atau udahan sih nih gitu, mau lanjut atau mundur aja. Nah bingung karena hatinya tuh nggak bisa, masih fokusnya ke kamu. Orang yang jatuh cinta ini ada yang kayak diam-diam jatuh cinta, nggak mengungkapkan, nggak confess, atau emang nggak menunjukkan. Jadi orang-orang ini malah diam-diam kepoin kamu. Takut dia nih, takut entah dia pernah punya salah atau takut kamu menolak, atau dia tipe yang egonya tinggi atau tipe-tipe yang gengsian. Jadi dia tuh nggak nunjukin kalau dia falling in love with you ya. Orang-orang yang takut menunjukkan ini orang-orang yang sebenarnya kayak memberi jarak, memberi batasan ke kamu. Ya mungkin punya beberapa alasan kenapa dia nggak menunjukkan, dan orang-orang ini tuh terkesan manipulatif. Mereka nggak mau jujur, mereka nggak mau menunjukkan aja. Entah malu, takut, entah mereka takut penolakan, entah mereka merasa kamu sama dia berbeda, atau ada rasa insecure, atau mereka mikir nggak mungkin lah bersama kedepannya ada banyak perbedaan sama kamu, jadi ngapain confess kalau kedepannya tuh nggak bisa bersatu, nggak bisa bersama. Ya mungkin beberapa dari mereka realistis ya orangnya. Ya, udah ya, tadi tuh aku udah cek orangnya seperti apa, terus dia jatuh cintanya dari apa, perasaannya seperti apa juga udah. Oke, kayaknya itu aja ya, semoga menghibur. Menjawab penasaran kalian, ada gak sih yang jatuh cinta sama aku saat ini? Ya semoga ya ada. Itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang jatuh cinta sama kamu itu ada zodiak Leo, Scorpio, Gemini, Aries, Virgo, Aquarius, Taurus, Capricorn, Libra. Inisial hurufnya ada huruf E, V, Y, L, R, S, D, Q, O, D, dan I ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye-bye.